Panggil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Halo, perkenalkan nama saya Linata. Saya mahasiswi dari Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi dengan NIM 301200076. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang pendidikan jasmani di Indonesia. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pendidikan. Nah, di sini dikatakan bahwa pendidikan itu secara umum merupakan suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Nah, jadi dapat kita katakan di sini bahwa pendidikan itu merupakan hal yang terpenting bagi setiap individu dalam meningkatkan kemampuan pengetahuannya. Nah, lanjut kita ke pengertian pendidikan jasmani. Nah, di sini pendidikan jasmani merupakan sarana pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dengan adanya pendidikan jasmani ini, anak-anak mendapatkan kesempatan untuk mengenal dan mempelajari banyak hal. Misalkan hal yang baik yang berdampak positif dan negatif. Pendidikan jasmani merupakan bagian dari kehidupan manusia karena melalui pendidikan jasmani, manusia dapat lebih banyak belajar hal yang berhubungan dengan afektif, kognitif, dan psikomotorik. Nah, jadi benar ya bahwa pendidikan jasmani ini berhubungan dengan afektif, kognitif, dan psikomotorik. Karena kita tahu bahwa seseorang itu harus memiliki perilaku yang baik, bisa menilai mana yang baik dan buruk, dan mampu berketerampilan baik juga. Oleh sebab itu, pelajaran pendidikan jasmani harus disajikan dengan sungguh-sungguh dalam proses pembelajaran. Pendidikan jasmani sama pentingnya dengan mata pelajaran yang lainnya, seperti bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam atau sosial, komputer, dan lain sebagainya. Pendidikan jasmani merupakan pendidikan melalui aktivitas jasmani yang dapat berupa permainan, olahraga, aktivitas petualangan maupun rekreasi. Nah, lanjut ke pendidikan jasmani di Indonesia. Nah, pendidikan jasmani telah dikenal di Indonesia sekitar tahun 1950 pada awal tahun kemerdekaan Indonesia di bawah Menteri Pengajaran disiapkan rencana pendidikan jasmani dengan aktivitas sederhana, khususnya pada atletik dan senam, percalomba dan trilomba. Nah, pada tahun 1960, pemerintah mengatur pendidikan jasmani dengan sasaran menuju prestasi olahraga. Oleh karena itu, pembelajaran pendidikan jasmani berganti nama menjadi olahraga pendidikan. Jadi, pendidikan jasmani di Indonesia ini, seperti yang sudah kita ketahui bahwa di sekolah-sekolah itu sudah ada namanya mata pelajaran PJOK atau biasa disebut dengan Penjaskesrek, yang bertujuan untuk menyehatkan dan memakmurkan anak-anak. Tujuan dari pendidikan jasmani ini lebih dikuatkan lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah, yang berbunyi pendidikan jasmani yang menuju kepada keselarasan antara tumbuhnya badan dan perkembangan jiwa, dan merupakan suatu usaha untuk membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sehat dan kuat lahir dan batin, diberikan di segala jenis sekolah. Pemerintah dalam hal mencapai tujuan olahraga di sekolah telah menetapkan bahwa pendidikan jasmani tetap merupakan salah satu pelajaran wajib di sekolah-sekolah, sampai mulai dari sekolah taman anak-anak sampai perguruan tinggi. Cabang-cabang olahraga yang diberikan di sekolah itu terdiri dari senam, atletik, permainan, dan renang dengan disesuaikan pada keadaan fasilitas yang tersedia. Nah, jadi benar ya bahwa pendidikan jasmani pada tahun 1960 itu diganti dengan nama menjadi olahraga pendidikan. Nah, dapat kita lihat sendiri dampaknya dari perubahan tersebut sangat luas.
dan mendalam, terutama terhadap struktur dan isi kurikulum di semua jenjang pendidikan di sekolah. Ada beberapa definisi yang pernah dikembangkan di Indonesia, diantaranya dalam Undang-Undang Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950, Pasal 9, yang berbunyi, untuk membentuk keseimbangan antara pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohani, maka pendidikan jasmani diselenggarakan di semua jalur sekolah. Pendidikan jasmani lebih jelas dan perannya dalam pendidikan. Nah, jadi pendidikan jasmani ini ada di kurikulum pendidikan Indonesia. Baik, sekian video penjelasan tentang materi pendidikan jasmani di Indonesia. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya.